Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Terima kasih masih stay mendengar cerita-cerita di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik, bagian keempat. Pencarian fakta. Aruf, teman SD saya dulu, adalah salah seorang warga yang tinggal satu kampung dengan keluarga Mbak Nia. Waktu itu, saya sedang servis motor di bengkel tempatnya bekerja. Sambil menunggu motor saya yang sedang diservis, seperti biasanya, saya memulai pembicaraan. Bro, kasus di kampungmu itu, kabarnya belum selesai ya? Sampai dibuatkan spanduk seperti itu. Siapa sih yang membuat? Pertanyaan itu sekenanya saya tanyakan pada Aruf, karena beberapa hari sebelumnya, di ruas jalan desa kami, terpasang sebuah spanduk yang cukup membuat geger masyarakat. Spanduk terkait kasus pembunuhan yang sempat membuat geger masyarakat. Belum, entahlah, kabarnya masih berhenti di kepolisian. Aslinya gimana ceritanya? Tanyaku penasaran sambil nyervis motor saya. Aruf menceritakan secara singkat tentang kronologi kejadian. Kabar ceritanya seperti itu. Kalau detailnya, aku juga kurang mengerti. Kok bisa ya? Sampai sekarang belum ketemu pelakunya. Entahlah. Mendengar sedikit penuturan dari Aruf, selama beberapa hari, saya terus memikirkan kasus itu. Masih merasa tidak percaya. Kejadian seperti itu bisa terjadi di sekitar desa saya. Selama ini, saya pun prihatin saat melihat beberapa kasus pembunuhan di televisi yang dibuat menjadi sebuah sinetron miniseri. Sore itu, beberapa hari setelah saya servis motor di bengkel Aruf, saya menerima pesan WA dari teman masa kecil saya itu. Bro, kamu masih penasaran dengan kasus itu nggak? Anak-anak dapat info tentang kasus. Ada orang yang tahu kasus ini. Kabarnya orang penting. Kalau ingin ikut menemani orang itu, nanti ikut kumpul saja. Rasa penasaran saya semakin kuat. Berawal dari iseng, sekedar ingin tahu cerita sebenarnya. Pada akhirnya, saya pun terbawa cukup jauh terhadap upaya pengungkapan kasus itu bersama Aruf dan beberapa temannya yang lain. Malam itu kami diajak ke kediaman seorang anggota kepolisian. Di sana rupanya ada satu orang lain yang juga merupakan anggota aparatur negara. Kedua orang itu awalnya menanyakan keseriusan kami yang ingin membantu upaya pengungkapan kasus dan sedikit menjelaskan resikonya. Salah seorang dari kami adalah Rohman, teman saya yang ternyata masih punya hubungan saudara dengan Mbak Nia. Rohman terlihat tidak terlalu antusias saat mengetahui orang yang dimaksud oleh Aruf adalah kedua orang itu. Ada alasan kenapa ia tak begitu antusias. Saya yang saat itu masih belum mendalami kasus itu, hanya berusaha mendengar dan mengamati beberapa informasi yang disampaikan. Belum ada yang bisa saya komentari. Sampai pada saatnya terucap sebuah rencana yang disarankan oleh si empunya rumah. Sebuah rencana yang saya anggap cukup tidak mungkin untuk dilakukan oleh kami yang hadir. Namun, berbeda dengan anggapan saya, Aruf dan Roman seakan menganggap positif rencana itu. Akhirnya, berhubung saya sudah terlanjur bergabung, saya pun hanya berusaha mengikuti keputusan. Menurut saya, pertemuan itu menjadi awal munculnya kembali kasus itu setelah beberapa bulan belum terungkap. Malam selanjutnya, Aruf mengajak saya dan beberapa teman termasuk Rohman
untuk menemui Pak Roni. Dan itu merupakan awal pertama saya mengenal beliau. Di rumah Pak Roni, kami semua mendengar cerita keseluruhan terkait perkembangan kasus itu dari pihak keluarga Mbak Nia. Penjelasan dari Pak Roni begitu jelas, tertata, dan diceritakan dengan cara dan alur yang rapih. Bagi saya, mencerminkan bahwa orang itu bukan orang yang berpendidikan rendah. Yang kami temui ini adalah orang yang terpelajar, dengan pengalaman yang pasti cukup luar biasa. Tak hanya menceritakan terkait perkembangan kasus, Pak Roni pun menunjukkan beberapa dokumen dari berbagai instansi. Tak hanya dari pihak kepolisian, bahkan ada dokumen lain yang asalnya dari Badan Pengawasan Aparatur Negara dan organisasi pegiat kemanusiaan. Dokumen-dokumen itu terarsip dengan rapih, tak ada yang kurang sedikit pun. Saya pun sempat terkagum, tak percaya, dan penasaran dengan sosok Pak Roni. Salah satu dokumen penting yang ditunjukkan Pak Roni adalah sebuah surat keterangan dari pihak kepolisian yang berisi hasil penyelidikan. Terdapat beberapa keterangan saksi utama dan juga hasil visum dan autopsi. Sebagai orang yang baru bergabung dalam upaya penanganan kasus, saya cukup beruntung karena bisa langsung mengetahui perihal kasus itu dari pihak keluarga korban, bahkan sampai mendapatkan informasi penting yang sumbernya dari dokumen resmi. Bukan sekedar mendengar kabar burung atau sekedar katanya. Di rumah Pak Roni, kami pun membahas sebuah rencana yang sempat disarankan pada kami. Namun, saat kami menceritakan siapa orang yang menyarankan rencana itu, raut wajah Pak Roni seakan berubah. Ada kesan heran dan curiga dengan orang-orang itu. Pak Roni pun menceritakan sedikit hal tentang orang yang sempat kami temui di malam sebelumnya. Kedua orang itu adalah Pak Babin dan Pak Mandan, dua orang yang pernah membantu pihak keluarga untuk memperjuangkan kasus ini hingga ke ibu kota. Ada hal yang tak perlu diceritakan tentang Pak Babin dan Pak Mandan. Pak Roni hanya berpesan, selama yang disarankan itu adalah hal positif dan berkemungkinan menjadi titik terang kasus ini, beliau akan mendukung dan ikut serta membantu. Dan Pak Roni memberitahu, jika memang kami serius akan menjalankan rencana itu, kami disarankan untuk berkoordinasi dengan Pak Rusdi. Keesokan harinya, kami pun menemui Pak Rusdi di rumahnya. Pak Roni turut hadir dalam pertemuan itu. Sebelum menjalankan rencana itu, kami sempat mendatangi beberapa tuku desa, termasuk pihak keluarga Haji Takur. Keluarga Haji Takur yang kami datangi adalah Abah di kampung Aruf. Abah adalah seorang pemuka agama yang ditokohkan. Beliau pun pernah menjadi majikan Mbak Nia sebelum bekerja di rumah Haji Takur. Ada cerita menarik saat Aruf mendatangi kediaman Abah. Awalnya, Aruf sowan dengan maksud silaturahmi hari raya, dan akhirnya membahas terkait kasus yang terjadi di kampungnya. Saat Aruf menanyakan pendapat Abah terkait kasus itu, Abah tidak ingin terlalu banyak berkomentar. Beliau hanya mengatakan bahwa kasus itu sedang diproses pihak kepolisian. Menurut Abah sendiri, penyebab kematian Mbak Nia juga belum jelas. Belum tentu suatu tindak pembunuhan, karena pihak kepolisian pun saat itu belum menyatakan secara resmi. Aruf sempat terheran mendengar penuturan Abah. Hampir semua warga kampung sudah meyakini bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan. Tapi kenapa Abah masih belum percaya? Aruf pun jadi berpikir, pantas saja orang-orang jadi menuduh pihak keluarga majikan Mbak Nia. Ternyata pihak keluarga majikan sendiri
memang terkesan menutup-nutupi perihal kasus itu. Tapi Aruf mencoba menghilangkan prasangka itu. Dengan sabar, ia menjelaskan pada Abah terkait hasil dari penyelidikan pihak kepolisian. Dan saat itu, Aruf menunjukkan salinan surat yang berisi hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian yang ia dapatkan dari Pak Roni. Aruf menunjukkan detail demi detail penjelasan yang tertera dalam salinan surat itu, dan sedikit menekankan pada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kasus itu merupakan kasus dugaan pembunuhan. Tak lupa, ia tunjukkan keterangan hasil visum dan hasil autopsi yang menjadi penjelasan yang cukup panjang dalam surat itu. Abah seakan tak percaya. Ia baru melihat ada surat seperti itu yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya, Abah pun ikut memberikan dukungan pada kami. Kami menyampaikan akan mengadakan acara doa bersama yang dikhususkan untuk almarhum Mbak Nia. Dan Abah bersedia ikut serta dalam acara doa bersama itu. Tak seperti yang disangkakan oleh kebanyakan orang. Kami benar-benar mempersiapkan setiap detail dari rencana itu dengan matang, dengan dibantu para pemuda di Kampung Aruf yang sangat antusias. Kami mempersiapkan acara doa bersama. Saya dan Aruf pun bekerja sama dalam mempersiapkan segala perizinan, dari undangan, surat pemberitahuan ke pihak pemerintah desa, pihak kepolisian dari Polsek hingga Polres, pihak Koramil, bahkan surat pemberitahuan itu kami tembuskan hingga kantor sekretariat daerah. Dengan harapan acara yang kami adakan tertib secara administratif, bukan sekedar acara amatir yang hanya terbawa emosi. Susunan acara telah sesuai dengan rencana kami saat itu. Diawali dengan acara doa bersama pada malam hari dan dilanjutkan dengan acara demonstrasi warga di pagi harinya. Dan benar saja, aksi yang dilakukan oleh warga desa kami saat itu berhasil menggugah pihak kepolisian untuk bekerja lebih maksimal dalam mengungkap kasus ini. Aksi tersebut dimulai dari berkumpulnya peserta demo di depan kantor balai desa, dilanjutkan berjalan kaki menuju aksi di depan kantor polsek, dan terakhir di depan kantor Polres. Aksi tersebut pun gembar diberitakan di hampir semua surat kabar yang beredar di kota dan kabupaten. Sebuah acara yang tidak pernah kami duga akan berjalan dengan lancar dan sukses. Berkat kesuksesan acara itu, akhirnya pihak kepolisian kembali melanjutkan proses penyelidikan kasus itu. Tak hanya pihak kepolisian, pihak pemerintah desa pun pada akhirnya melakukan rembuk warga untuk membahas permasalahan ini. Kami pun ikut serta dalam rembuk warga itu. Rembuk warga itu diadakan di kantor balai desa. Pihak keluarga Jitakur, keluarga Mbak Nia, pemuda desa, dan tokoh-tokoh desa pun hadir dalam rembuk saat itu. Acara itu pun kami manfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan kasus yang kami peroleh dari Pak Roni. Salinan surat keterangan hasil penyelidikan dari pihak Polda kami perbanyak dan bagikan dalam acara tersebut. Acara rembuk warga itu pun akhirnya memberikan penegasan pada warga bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan. Surat keterangan dari pihak kepolisian yang kami bagikan pada akhirnya mampu menepis kabar yang tidak tepat terkait kasus ini. Sebelumnya memang ada pihak yang mengabarkan bahwa meninggalnya Mbak Nia disebabkan oleh kecelakaan kerja. Ada kabar tersetrum diserang binatang buas. Bahkan ada yang mengabarkan kalau Mbak Nia terkena serangan jantung.
Tak peduli siapa yang pernah menyebarkan berita itu, yang pasti, pada akhirnya warga dapat diyakinkan bahwa kematian Mbak Nia adalah disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan. Sesi terakhir ini saya ceritakan dengan sudut pandang diri sendiri. Belum selesai, setelah 2 kejadian itu, aksi demo warga dan rembuk desa, proses pencarian fakta yang saya lakukan bersama Aruf mulai berjalan. Kami mendatangi beberapa saksi kejadian dan menggali keterangan dari mereka. Di sela proses investigasi kami, ada beberapa hal mistis yang terjadi, dialami oleh Aruf dan Rohman yang memang tinggal di sekitar kampung itu. Malam itu saya mendapat sebuah pesan dari Aruf. "Bro, ini udah pada di lokasi, cepet kesini." Kami berencana mendatangi seorang saksi yang cukup penting, saksi yang menjadi salah satu orang pertama yang menemukan jasad Mbak Nia di garasi. Mendapat kabar bahwa Aruf dan beberapa orang yang lain sudah berkumpul, saya langsung menuju sebuah tempat di sekitar kampungnya Aruf. Sesampainya saya di lokasi, sudah ada di sana Rohman yang sedang duduk sambil berinteraksi dengan beberapa orang yang belum terlalu saya kenal. Setelah tahu saya sudah tiba di lokasi, Aruf segera mengajak kami untuk menemui sesosok yang saat itu cukup dikenal oleh Rohman karena pernah satu pabrik dengannya. Orang yang akan kami temui adalah Ira yang diajak oleh Haji Takur menutup mobil sebelum menemukan jasad Mbak Nia. Ira ternyata adalah salah satu adik kelas kami saat di madrasah setingkat SD dulu. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di pabrik yang lokasinya berbarengan dengan rumah Haji Takur itu. Dalam perbincangan dengan Ira, kami menemukan keterangan terkait kronologis kejadian penemuan jasad Mbak Nia. Sesuai yang telah saya sampaikan di awal cerita ini, Ira masih cukup trauma dengan kejadian itu. Ia tak bisa melupakan bagaimana keadaan jasad Mbak Nia saat ditemukan. Bayangannya masih terus terlintas di pikirannya. Selain itu, Ira juga bercerita bahwa semenjak kejadian itu, ia sering parno dengan keadaan tempatnya bekerja. Menurut penuturan Ira, beberapa kali saat ia sedang bekerja, sering tercium bau aroma melati di sekitar tempat kejadian. Tak hanya itu, terkadang ia merasakan ada angin lembut yang berhembus di sekitarnya. Seakan ada sosok yang mengawasinya saat bekerja di tempatnya, yang memang ruangannya berdekatan dan berhubungan dengan area garasi. Sebenarnya, bukan hal mistis yang menjadi konsentrasi kami. Yang ingin kami ketahui adalah keterangan Ira baik sebelum, saat kejadian, dan setelahnya. Hal-hal apa saja yang terjadi di pabrik itu, menurut kesaksian Ira. Setelah cerita tentang kronologis kejadian penemuan jasad, Ira menceritakan sebuah kabar yang ia dengar terkait 1 hari sebelum kejadian. Namun, ia tak benar-benar tahu kejadian sebenarnya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana ceritanya, yang tahu Mbak Via. Mbak Via itu siapa, Ir? Tanya Aruf. Itu loh, penjaga tokonya Mbak Gina. Dari keterangan yang diperoleh, Mbak Gina istri Haji Takur punya usaha toko kerudung yang dijual secara online di rumahnya. Usaha toko kerudung itu dibantu oleh salah seorang cewek yang bukan berasal dari desa kami. Namanya Mbak Via. Menurut Ira, Via adalah seseorang yang tahu kejadian di sekitar rumah dan pabrik pada hari sebelum kejadian menghebohkan itu. Kami cukup penasaran dengan Mbak Via. Rumahnya yang bukan di sekitar kampung,
membuat kami cukup sulit menemukan lokasi rumahnya. Belum juga menemukan lokasi rumah Mbak Via. Aruf dan Rohman berencana melakukan rencana lain. Rohman bercerita bahwa ia pernah diajak oleh temannya mendalami ilmu spiritual di tempat seorang guru di salah satu daerah di kabupaten. Dan beberapa hari sebelumnya, Rohman sempat berkomunikasi dengan gurunya itu. Mengetahui bahwa kasus yang menimpa salah satu kerabat Rohman belum juga terselesaikan, sang guru menawarkan salah satu cara alternatif yang bisa ditempuh. Rohman mengajak Aruf, yang kemudian mengajak saya untuk ikut menemui gurunya. Sayangnya, saat itu saya tidak bisa ikut bersama mereka karena suatu hal. Saat Aruf dan Rohman pergi ke kediaman gurunya, saya sempat merasa kepikiran sekaligus penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Tepat sebelum tengah malam, tiba-tiba saya merasa mengantuk dan tertidur di gelaran lantai di ruang tamu rumah orang tua saya. Belum berapa lama saya tertidur, tiba-tiba saya seakan terbangun dan berjumpa dengan Pak Roni. Keadaannya saya masih berada di rumah saya, sampai saya tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau nyata. Pak Roni berbincang dengan saya cukup lama, mengeluhkan musibah yang menimpa keponakannya dan memikirkan bagaimana tindakan yang perlu dilakukan. Di tengah pembicaraan, Pak Roni mengajak saya pergi ke suatu tempat. Dengan motor butut, entah milik siapa, saya dan Pak Roni pergi meninggalkan rumah saya yang saat itu sepi. Meski lampu di sekitar rumah masih menyala, seakan lebih terang dari biasanya. Saya tidak tahu pasti kemana Pak Roni mengajak saya pergi. Rasanya perjalanan itu terasa begitu lama, entah karena jarak tujuan yang jauh, atau karena kendaraan kami sudah tidak layak jalan. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca terlihat mendung, langit berubah menjadi gelap. Saya agak menyadari bahwa sebenarnya apa yang sedang saya alami saat itu adalah mimpi, meskipun saya tidak terlalu memikirkannya. Pasalnya, saat saya mulai terlelap, saya masih mengingat bahwa keadaannya malam hari. Namun di perjalanan, sebelum langit tiba-tiba berubah jadi gelap, saya dan Pak Roni melalui jalanan dengan keadaan sudah siang hari. Bahkan saking lamanya perjalanan saat itu, waktu yang kami tempuh hampir selama seharian penuh. Melihat langit yang sudah tidak kondusif untuk meneruskan perjalanan, kami pun memutuskan untuk membatalkan pergi ke tempat tujuan. Pak Roni merasa tidak enak, dikarenakan kami baru saja mengenal karena kasus ini. Tapi beliau sudah melibatkan saya terlalu jauh, sampai merepotkan. Dalam perjalanan pulang itulah, kami dihadang oleh badai. Badai yang seharusnya tak biasa terjadi di daerah sekitar kami. Angin bergejolak hingga menerbangkan debu dan tanah di sekitarnya. Anehnya, Pak Roni berani menerjang badai itu, seakan ia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan saya pulang ke rumah. Saya sudah cukup khawatir dengan keadaan. Ada rasa takut kami tersapu badai yang ngamuk sangat dahsyat itu. Tapi Pak Roni terus menarik gas lebih kuat untuk mempercepat laju motor. Dengan penuh perjuangan, akhirnya kami dapat selamat sampai di halaman rumah orang tua saya. Setelah berhasil menerjang badai saat perjalanan pulang, muka Pak Roni pun saya amati telah berubah memerah, seakan ada perasaan yang campur aduk sedang beliau rasakan. Beliau pun pamit pulang setelah perasaan agak tenang. Saya baru menyadari
selama kejadian yang baru saja saya alami. Saya tak berkata sepatah kata pun. Setelah Pak Roni pamit pergi, saya termenung, memikirkan apa sebenarnya yang baru saya alami bersama Pak Roni. Saya kembali terduduk di tempat yang sama, seperti saat saya terlelap. Saya terus kepikiran dan belum bisa mengalihkan pikiran dari kejadian itu. Karena merasa lelah, saya coba merebahkan diri. Saat itu pula, saya terbangun dan berusaha memperhatikan ruangan sekitar. Ruangan itu terasa tak seterang sebelumnya. Lampu ruangan sudah dimatikan, hanya cahaya dari luar ruangan yang terlihat masuk melalui celah jendela. Saat itulah saya baru menyadari bahwa kejadian yang saya alami hanyalah sebuah mimpi. Mimpi yang aneh, karena belum lama saya mengenal Pak Roni. Beliau sudah hadir dalam mimpi saya. Saya mulai memikirkan kenapa saya bisa bermimpi kejadian seperti itu. Mungkinkah mimpi itu berkaitan dengan kasus yang terjadi di keluarga Pak Roni? Dan karena saya telah terlanjur ikut serta, apakah saya jadi terbawa dalam sebuah masalah yang tidak benar-benar saya pahami? Setelah malam itu, Aruf menghubungi saya melalui sebuah pesan singkat. Dia berencana untuk meneruskan investigasi kami, mencari rumah Mbak Via. Bro, ada kabar? Rohman sudah mendapat alamat Mbak Via. Mendapat kabar bahwa Aruf dan Rohman sudah mendapatkan alamat tempat tinggal Mbak Via. Siang itu saya pun pergi menemui Aruf di bengkelnya. Sebelum menanyakan perihal alamat Mbak Via, saya menanyakan bagaimana hasil pertemuannya dengan guru spiritualnya Rohman. Sambil mengerjakan pekerjaannya, Aruf mulai menceritakan apa yang ia alami di kediaman gurunya Rohman. Ia bercerita, malam itu ia berangkat ke kediaman gurunya Rohman sekitar pukul 11 malam. Perjalanan menuju kediaman gurunya Rohman cukup menyeramkan. Pasalnya, ia harus melewati jalan berhubung antar desa yang kondisi kanan kirinya beberapa kali masih berupa hutan atau perkebunan yang lebat. Karena lokasi kediaman gurunya Rohman itu berada di sebuah desa yang bisa dikatakan cukup jauh dari wilayah kota. Perjalanan saat itu terasa sangat dingin, tak seperti biasanya. Namun, waktu yang mereka butuhkan untuk sampai di desa itu seakan tidak terlalu lama, padahal jaraknya sendiri sangat jauh dari desa kami. Sesampainya di rumah sang guru, kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu. Setelah berbincang sebentar, sang guru lalu mengajak Aruf dan Rohman untuk mulai melafadzkan doa. Saat itu, mereka duduk di gelaran karpet yang tidak terlalu lebar di sekitar ruang tamu. Pencahayaan ruangan sendiri cukup terang, tidak terlalu redup. Aruf yang baru datang ke tempat itu dan belum terlalu mengerti doa-doa khusus yang harus dilafadzkan, disarankan untuk membaca surat-surat dan ayat Al-Quran yang ia hafal. Selama beberapa saat, mereka melakukan amalan yang menurut Aruf masih wajar dilakukan, karena sesekali Aruf mendengar lantunan doa yang ia pahami. Sampai di pertengahan pelaksanaan amalan itu, Aruf mulai merasakan keadaan yang tidak biasa. Ada keanehan yang ia rasakan berasal dari luar rumah itu. Aruf berusaha tak memedulikan itu dan terus melafadzkan surat Al-Ikhlas yang menurutnya merupakan surat yang penuh dengan khasiat. Sayangnya, keanehan itu bukannya hilang, justru dirasa lebih kuat.
Pandangannya tak sengaja tertuju pada celah jendela ruangan itu. Di luar ruangan, seakan terjadi badai. Karena dari celah jendela itu, Aruf bisa melihat pepohonan di sekitar rumah itu mulai bergoyang seperti diterpa angin. Anehnya, menurut Aruf, badai itu seakan hanya menerpa pepohonan, sedangkan benda lain di sekitarnya tak tersentuh sedikit pun. Mungkin karena Aruf tidak melihat secara utuh apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar rumah. Seakan menyadari adanya keanehan itu, tiba-tiba sang guru beranjak dari tempatnya. Aruf mengatakan bahwa saat itu sang guru menyuruh mereka untuk terus melafadzkan doa dan tidak beranjak dari tempat itu. Dan setelah menyampaikan pesan itu, sang guru pergi keluar ruangan. Aruf dan Rohman mulai merasa ngeri dengan rasa khawatir yang semakin berkecamuk dan disertai rasa takut. Mereka terus melafadzkan doa, tapi di tengah situasi itu, Aruf masih sempat mencuri pandang ke celah jendela. Di luar ruangan, badai itu seakan lebih kencang menerpa pepohonan. Yang mengherankan, meski diterpa badai yang sedahsyat itu, tidak ada satu pohon pun yang tumbang. Tiba-tiba, Aruf terkejut saat dari celah jendela yang ia perhatikan, ada sosok yang hanya bisa ia lihat matanya. Sosok itu berada di kejauhan, namun pandangannya seakan tertuju pada Aruf yang terus berusaha mencuri pandangan ke celah jendela itu. Aruf tak menceritakan apa yang terjadi setelah itu, tapi satu hal yang ia pastikan, bahwa ia sempat pingsan dan terbangun setelah sang guru masuk kembali ke dalam ruangan itu, serta keadaan di luar seperti sudah kembali normal. Saya yang mendengarkan penuturan Aruf ikut merasa ngeri dengan cerita pengalamannya itu, karena saya jadi teringat dengan mimpi yang saya alami pada malam yang sama. Dalam mimpi saya pun ada badai yang juga terjadi cukup hebat. Saya jadi merasa ada kesamaan kejadian antara yang terjadi di kediaman gurunya Rohman dengan yang terjadi di mimpi saya. Dan entah kenapa, saya merasa kedua hal itu saling terkait. Saya pun sempat memotong cerita Aruf untuk memberitahu perihal mimpi yang saya alami. Setelah itu, Aruf kembali melanjutkan setelah saya menayangkan bagaimana cerita selanjutnya. Setelah ia terbangun dari pingsannya, Aruf mengatakan bahwa setelah ia bangun dari pingsan, sang guru mulai menjelaskan pada Aruf dan Rohman apa yang sebenarnya terjadi di luar rumah itu. Saat itu, menurut penjelasan sang guru, kediamannya telah dikepung oleh ribuan pasukan tak terlihat, terdiri dari bermacam siluman dan makhluk gaib, berusaha menyerang masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Sang guru mengatakan bahwa beliau sebelumnya sempat berusaha memanggil arwah Mbak Nia, tapi ada yang datang bersama arwah itu. Tapi hal itu ternyata berakibat tidak baik. Sosok yang hadir bersama arwah Mbak Nia ternyata datang kembali bersama ribuan pasukan, bahkan membawa salah satu pimpinannya. Dan saat Aruf menceritakan hal itu, saya jadi teringat dengan cerita Pak Roni perihal arwah yang dikawal, seperti keterangan yang didapat pihak keluarga Mbak Nia dari paranormal yang pernah didatangi. Penjelasan dari gurunya Rohman seperti melengkapi cerita yang disampaikan oleh Pak Roni, dan seakan mengungkapkan sosok apa yang telah memberikan pengawalan itu. Setelah menyampaikan cerita itu, Aruf kembali mengingatkan perihal rencana untuk menemui Mbak Via.
Dan kami pun sepakat untuk mendatangi rumah Mbak Via. Sehari setelah itu, Aruf menjemput saya ke rumah. Malam itu kami berencana mendatangi rumah Mbak Via. Sebelumnya, Aruf meminta saya agar menunggu di rumah saja sampai dia menjemputnya. Dia agak keberatan kalau saya yang datang. Sampai di sini dulu ceritanya. Part keempat masih ada kelanjutannya lagi. Nantikan kelanjutan ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.